Sadar nggak, ambisi lo bikin produk digital yang sempurna justru sering bikin lo rugi waktu dan tenaga. Loh kok gitu? Bukannya kalau mau laris produk digital harus super bagus? Oke, sudah penasaran lanjut langsung kita bahas ya. Oke, so jadi video kali ini gue akan membahas tentang salah satu konsep turunan dari sebuah buku yang namanya adalah The Lean Startup. Nah, konsep tersebut namanya adalah MVP atau Minimum Viable Product gitu ya. Nah, jadi di sini penjelasannya. Jadi kita ikutin dulu nih. Jadi bayangkan Anda menghabiskan waktu 3 bulan mengurung diri di kamar begadang tiap malam demi menulis e-book e-book setebal 150 halaman atau bahkan lebih. Begitu e-book itu selesai dan dirilis, ternyata tidak ada satupun orang yang mau membelinya gitu ya. Sedih sekali bukan? Nah, hal ini sering terjadi karena kita membuat produk berdasarkan asumsi. Kayaknya sih kalau misalnya gue bikin produk digital kayak begini, kayaknya bakalan ada yang beli nih. Kayaknya gimana ngukurnya gitu kan? Kalau kayaknya, balik lagi gue kuliahnya adalah computer science atau ilmu komputer. Kalau ada orang bilang kayaknya sih, waduh, gue nggak bisa terima gitu ya. Dosen gue kalau gue ngomong kayak begitu ke dosen gue ditabok kayak ditonjok gue gitu. Jadi kalau bisa jangan pakai asumsi, tapi based on data gitu ya, based on angka seperti apa gitu ya. Oke, lanjut dulu ya. Jadi bukan kebutuhan nyata dari calon pembeli. Disinilah konsep minimum viable product hadir sebagai penyelamat. Secara sederhana, MVP adalah versi paling minimal dari produk Anda yang sudah bisa langsung dijual dan juga memberikan manfaat bagi pembeli. Tujuan utama dari MVP bukanlah untuk bisa menciptakan produk yang paling sempurna atau memiliki fitur yang paling lengkap, melainkan untuk bisa memvalidasi ide Anda secepat mungkin dengan biaya seminimal mungkin atau effort seminimal mungkin gitu ya. Dengan MVP Anda bisa tahu apakah orang-orang benar-benar mau membayar untuk solusi yang Anda tawarkan sebelum Anda menginvestasikan terlalu banyak waktu, tenaga dan juga uang untuk bisa mengembangkan produk digital, untuk mengembangkan produk tersebut. Jadi itu yang dimaksud dengan MVP. Itu adalah suatu metodologi untuk bisa melakukan validasi ide terhadap calon atau target customer kita ya sebelum kita mengembangkan produknya lebih lanjut kayak gitu ya. Nah, ini sebenarnya MVP ini masuk lagi yang tadi gue bilang, ini turunan dari buku yang disebut sebagai The Lean Startup nih bukunya ini ya. Nih bukunya dari Eric Ries gitu ya. Nah sebenarnya buku ini adalah salah satu buku yang cukup populer ya di kalangan para orang-orang yang kerjanya di bidang startup. Terus juga dia role-nya mungkin kayak product developer atau business development. Ini salah satu pegangan bukunya ini ya, The Lean Startup. Kalau teman-teman misalnya kerja di Gojek, teman-teman kerja di Traveloka atau kerja di startup dan teman-teman sebagai seorang product developer atau juga sebagai business development gitu ya, kerjanya itu pasti pegangannya bukunya ini gitu ya. Kenapa kayak begitu? Karena ya di startup itu mereka itu atau di suatu perusahaan yang base-nya adalah produk, tujuan mereka adalah bagaimana caranya mereka bisa mengembangkan suatu produk yang tepat sasaran. Artinya adalah produknya tidak harus produk fiturnya tuh feature rich banget, tapi produk tersebut bisa tepat sasaran, solving specific customer problem. Lalu kemudian nanti dari situ kalau udah benar gitu ya fiturnya, baru kemudian dilakukan iterasi lagi gitu ya sampai akhirnya produk tersebut jadi bagus kayak gitu. Itu disebut sebagai metode Lean Startup gitu ya kalau misalnya di startup ya. Jadi ini adalah salah satu buku acuannya mereka kayak gitu ya. Nah kalau misalnya teman-teman lihat ya dari 30 Days Digital Product Blueprint yang gue bikin gitu ya itu isinya itu ada ya spesifik ya di day 10 to day 15 itu gue masukin gitu kan. Kenapa sih gue masukin cuma 5 hari untuk bisa mengembangkan produk digital kayak gitu? Kenapa? Karena menurut gue ya lu kalau mau mengembangkan produk digital pertama kali lu nggak mesti bikin produknya tuh harus perfect, tuh nggak perlu gitu kan ya, benar-benar totally perfect segala macam, sempurna, desain sempurna segala macam, harus tebal segala macam, fiturnya banyak, nggak perlu gitu ya. Nah menurut gua cara yang paling sederhana untuk bisa mengembangkan atau publishing features gitu, delivering features adalah dengan cara ya bikin itu tadi ya, MVP, minimum viable product. Kira-kira fitur fitur yang paling cepat kita bisa kembangkan seperti apa sih untuk bisa kita lakukan testing ke customer. Nah itu ya, jadi kayak gitu. Jadi di day 10 sampai 15 teman-teman harapan gue adalah tidak lebih dari itu untuk bisa mengembangkan produk digital pertama kali gitu ya. Jadi di 5 hari aja sebenarnya malah lebih kelamaan gitu ya. Kalau bisa sih 3 hari, 2 hari, sehari dengan bantuan AI sekarang udah bisa cepet banget gitu kan. Jadi nggak perlu sampai lebih dari itu. Tujuannya apa? Supaya kita tes dulu, udah ada yang beli baru nanti kita lakukan iterasi lagi gitu sampai kemudian produknya jadi lebih bagus lagi kayak gitu ya. Kalau di awal produknya nggak terlalu bagus nggak apa-apa ya, namanya juga baru ngetes segala macam kayak begitu ya, mungkin customer juga masih maklum kan, baru mulai segala macam, nanti tinggal tulisin aja nih kayak gini kita akan mengembangkan fitur-fitur berikutnya segala macam bla bla bla, sama kayak gue lakukan gitu kan. Gue ngembangin satu fitur tertentu red lens gitu kan, terus satu gue ngembangin fitur apa lagi segala macam bla bla bla. Ya tujuannya apa? Ngetes dulu marketnya, mau nggak nih orang segala macam, lihat dulu gitu kan angkanya berapa segala macam, baru kemudian gue mengembangkan fitur tersebut tuh secara lanjut kayak gitu ya. Nah kalau kita ngelihat di dalam buku ini yang namanya adalah The Lean Startup ini itu
prosesnya tuh sebenarnya ada 3 ya di dalam buku Lean Startup ini ya. Ada yang namanya adalah BML atau Build, Measure, and Learn. Kalau build itu adalah pertama kali pada saat kita membangun produk digital pertama kali. Jadi pada saat kita mau melakukan testing produk digital kita, pertama kali kita harus yang pertama ya pasti bikin dulu. Ya kalau nggak ada produk digital gimana gitu kan, orang mau dites, apa yang mau dites? Ya pasti lu bikin dulu kan, build dulu gitu ya. Jadi nah di sini kemudian MVP itu kemudian jadi penting gitu ya. MVP itu bukan berarti lu misalnya kalau lu mau bikin program atau lu mau bikin apa tuh segala macam langsung jadi gitu programnya, enggak gitu ya. At least jadi mock up dulu atau jadi apa segala macam dan seterusnya. Nah ini ya kemudian ya. Jadi MVP-nya tuh masuknya ke build ya kalau di apa Lean Startup. Lalu kemudian kita melakukan measuring gitu ya. Jadi measure adalah melakukan pengukuran, see how customer respond to the features that we deliver gitu ya. Kita lihat nih customernya, kita udah kirim fiturnya segala macam. Oh iya, terus lu sukanya di bagian mana, yang nggak suka lu bagian mana, kan tinggal nanti kita bisa lihat responsnya mereka ke gimana. Nah di sini ya, jadi eksperimen to move number closer to the plan. Jadi kita lihat kita respons apa, lalu kemudian kita lihat lagi fitur-fitur pengembangannya apa segala macam, itu bisa kita ukur semua. Sekarang cara mengukur itu udah banyak banget ya yang kita bisa lakukan. Terutama kalau misalnya kita ambil konteksnya ke produk digital, misalnya kita bisa ngelihat pada saat kita deploying produk digital, kita bisa ngelihat misalnya number of salesnya, kita bisa ngelihat click through rate-nya, kita bisa ngelihat number of join waitlist-nya, macam-macam sih sebenarnya. Lu bisa masukin analytics juga ke dalam nanti landing page lu segala macam, nanti lu bisa lihat semua di situ. Jadi kita yang kedua prosesnya adalah melakukan measure atau melakukan pengukuran lah gampangnya. Yang ketiga proses berikutnya adalah melakukan learn gitu ya, learn terhadap ideas dari atau produk yang sudah ada. Kan kita udah ukur nih ya berdasarkan dari data-data angka yang ada, lalu kemudian kita menyimpulkan atau belajar sesuatu di sana gitu kan. Makanya kan kalau pada saat di sini kan dibilang kan ini sering terjadi karena membuat produk digital yang asumsi kita sendiri. Kayaknya kalau misalnya produk ini kita bikin kayaknya bakalan laku deh, kan kayaknya ya. Nggak bisa tuh kalau misalnya di kuliah Ilkom segala macam gitu ya, atau computer science gue ngomong kayak gitu ditonjok sama dosen gue. Nggak bisa kayak gitu ya. Kita harus ngelihat dulu angkanya. Makanya di sini kemudian measure itu atau mengukur apakah produk tersebut itu punya traction yang bagus apa enggak, barulah kemudian kita bisa menyimpulkan sesuatu. Jadi bukan based on asumsi tapi based on angka ya, click through rate tadi, landing page view dan seterusnya. Jadi kita bisa benar-benar ngukur dan benar-benar ngelihat di sana. Lalu kemudian setelah build, lalu kemudian setelah measure, lalu kemudian kita melakukan learn ya, belajar. Oh ya terus gimana kemudian gitu hasil outputnya, produknya tuh seperti apa berdasarkan angka-angka yang ada. Lalu kita bisa menyimpulkan apa aja yang kemudian bisa kita hilangkan, ubah atau kita kembangkan lebih lanjut ya. Itu yang disebut sebagai pada saat proses learn ini. Nah sebenarnya itu metodenya kalau pada saat learn itu ada banyak ya, ada the 5 whys, ini kayaknya Toyota gitu kan, the 5 whys, atau ada fishbone gitu ya, kayak gitu segala macam metodenya segala macam dan seterusnya gitu. Kalau misalnya di sini itu juga ada salah satu metode lagi. Kalau mengembangkan lebih lanjut itu ya udah mengembangkan lebih lanjut, dan kalau misalnya menghapus ya udah menghapus. Tapi kalau merubah totally mengubah sesuatu itu ya, atau mengubah arah dari suatu produk tersebut, ada satu lagi namanya adalah metode namanya adalah pivoting. Jadi kalau misalnya kita sudah mengembangkan, misalnya kita nulis sebuah buku gini deh, misalnya kita nulis sebuah ebook yang judulnya adalah The Psychology of Money misalnya. Oh ternyata di dalam pada saat kita kirim ke customer gitu, terus ada orang pada beli segala macam, mereka pada komplain, ternyata mereka lebih suka nih di bagian 4 tolong diperbanyak dong studi kasusnya, karena kalau nggak ada studi kasusnya di bagian 4 gue masih tetap bingung. Nah kan itu lebih banyak sana. Nah pada saat itulah kemudian ya, terus atau mungkin instead of psychology of money, gue lebih suka psikologi of psikologi of cooking, psikologi of ya. Itu kan kadang-kadang ada respon-respon dari customer yang kayak begitu, yang kadang-kadang ya itu out of the box, yang kita tuh nggak tahu ya. Oh iya juga ya, kalau misalnya ini dilakukan itu kayaknya kita bisa pakai juga deh gitu ya, fitur-fitur ini, dan bisa dikembangkan lagi dan bisa lebih cuan lagi. Nah itu bisa juga kita gunakan. Nah itu metodenya atau tekniknya namanya adalah melakukan pivoting. Nah kalau pivoting itu turunannya ada banyak. Ada zoom in, zoom out, customer segmentations, exploring customer needs, ada platform based gitu ya, eksplorasi platform yang bisa kita kembangkan, ada business architecture ya, pengembangan workflow atau SOP, ada value capture, lihat ya value apa yang kemudian kita bisa value segmentation, value segmenting gitu, ada engine of growth, lihat lagi pertumbuhan dari produk tersebut, lalu kemudian ada channel ya, channel itu ibaratnya kayak pengembangan distribusi channel produknya tuh yang pas, yang untuk bisa deliver ke customer lebih bagus tuh
lewat channel yang mana, sosial media kah, offline kah, atau ngobrol CS support lah, telepon segala macam itu ya. Jadi ada banyak ya metodenya yang bisa kita ubah dari situ, setelah kita dari hasil sini measure, kita langsung belajar, lalu kemudian kita bisa replicate lagi, ulang lagi prosesnya. Itu disebut sebagai metode BML dari buku yang namanya adalah The Lean Startup. Nah sekarang kalau kita masuk ke dalam konteksnya adalah produk digital, sekarang kita masuk nih ke materi berikutnya, itu adalah beda produk sempurna versus MVP produk digital. Nah ini ada lagi diagramnya yang teman-teman harus pahamin ya. Jadi pada saat mengembangkan produk digital itu ada diagramnya, jadi ada piramidanya ini ya. Jadi piramidanya kalau yang pertama pada saat teman-teman pertama kali mengembangkan produk digital atau MVP, kalau bisa adalah teman-teman mendeliver produk yang pertama functional ya. Ini ada irisannya. Pertama functional, reliable, usable, convenient, mudah digunakan juga, terus habis itu pleasurable dan juga meaningful. Tapi di sini ya ada garisnya nih gitu ya. Ada garisnya. Kalau bisa fitur ini mencakup di bagian ini gitu kan, mencakup ini semua tapi tidak terlalu dalam. Yang penting gampang aja dulu, tombol-tombolnya bisa dipencet segala macam, atau juga mungkin fitur-fiturnya di bab-babnya yang di dalam produk digital ini tuh udah lengkap semua gitu. Meskipun satu bab ini isinya cuma 5 halaman, 6 halaman kayak begitu, it doesn't really matter as long as the book is di produk digital is complete gitu ya, dan contains all of these factors gitu ya. Jadi functional, reliable, usable, convenience, pleasurable dan juga meaningful. Jadi kayak gitu. Nah, kalau misalnya produk digital yang tidak MVP itu biasanya itu lebih berfokus kepada bagian bawah doang, functional, reliable, yang penting lengkap dulu segala macam bla bla bla, baru nanti naik ke atas. Nah, kalau MVP itu biasanya mencakup ini semua. Tapi ini balik lagi, namanya adalah minimum viable product. Produk yang baru banget dibikin ya. Meskipun ada berbagai macam faktor di sini ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 faktor di sini gitu kan. Tapi tidak perlu semuanya 6-6-nya lo masukin ke dalam produk digital yang lo bikin ya. Ambil aja satu. Yang penting produk digital itu misalnya functional dan sudah bisa ngasih tutorial secara sederhana dan bisa solving problem orang. Ya udah, selesai sampai situ aja dulu. Ya nggak perlu reliable lah, nggak perlu usable, nggak perlu convenient, nggak perlu gambarnya atau grafiknya yang gila-gila segala macam, nggak perlu gitu ya. Yang penting jadi dulu aja. Nah, kalau misalnya kita ambil konteksnya produk digital dengan menggunakan metode MVP ini, lo akan jadi kayak mikir ya, oh iya juga ya, kalau misalnya kayak gitu gue kayaknya bisa deh bikin produk digital yang kurang dari 5 hari, bahkan 1 hari aja atau 2 hari aja kayaknya gue bisa deh ya. Nggak perlu bikin produk digital yang perfect, as long as gue bisa jual produk digital ini, terus gue bisa cuan, lalu kemudian bisa kita melakukan habis itu melakukan iterasi produk lagi, terus dijual lagi segala macam dan dikembangkan lagi dari produk digital tersebut gitu ya. Jadi itu dimaksud dengan metodologi namanya MVP, dan ini diagramnya. Nah, kalau kita masuk lagi ke perbedaannya ya, lebih dalam lagi. Nah, ini adalah pendekatan yang sempurna atau perfect approach gitu ya. Jadi sangat lama, berbulan-bulan sampai produknya baru jadi. Kalau pendekatan MVP, minimum viable product, itu sangat cepat, hitungan hari atau bahkan minggu gitu ya. Ada lagi satu buku bahkan ya, mereka bikin nama bukunya Sprint, di belakang lagi ya, itulah pokoknya nanti gue akan jelasin lagi ya. Itu nama bukunya Sprint, itu bukunya Jack Knapp kalau nggak salah ya. Nah, itu dia mengembangkan suatu software itu bisa selesai dalam waktu 7 hari ya, Google tuh. Jadi ya, tapi itu kan zaman belum ada AI ya. 7 hari itu gila banget tuh bisa deliver produk kayak gitu ya. Jadi itu juga ada juga metode sprint. Nanti balik lagi, nanti gua akan jelasin lagi metode sprint. Tapi sekarang kita bahas dulu yang namanya metode MVP. Jadi mengembangkan suatu produk dalam jangka waktu hitungan harian, that's possible ya. Yang penting adalah kita berani untuk bisa menurunkan ego kita. Jangan kayak yang penting gua pokoknya produknya harus perfect ya, there's no flaw, pokoknya ini orang kalau buka langsung ini. Ya memang kadang ada ego kita, gue pun juga ada ego kayak gitu ya. Kalau bisa gue deliver produk sebagus-bagusnya, gue pengen orang-orang itu ngerasain kayak produk ini tuh adalah sesuatu hal yang mereka nggak pernah punya sebelumnya dan nggak pernah mereka rasain sebelumnya kayak gitu ya. Emang gue ada ego kita kayak begitu, tapi kita juga harus harus logis juga bahwa sebenarnya ya kan kita berjualan ya, bukan melakukan riset. Kalau melakukan riset ya selama-lamanya lu dibiayain sama orang gitu kan. Tapi kalau misalnya lu jualan gitu kan, lu harus ada waktunya gitu kan. Jadi kalau bisa ya doing it right, quickly,
dan deploy, habis itu iterate gitu ya. Jangan kelamaan mikir, jangan jangan jadi perfeksionis pada saat mengembangkan produk digital. Penyakitnya adalah nurunin ego itu yang setengah mati. Jadi belajarlah teman-teman ya, ini realita pahitnya gitu. Emang susah tapi harus belajar. Kedua adalah biaya dan energi, besar dan berisiko tinggi jika gagal. Tapi kalau misalnya MVP ya sangat kecil dan minim berisiko. Apalagi udah ada AI sekarang, lu bisa bikin produk digital dengan sangat cepat dengan bantuan AI. Udah gua kasih tahu semua kan AI-nya apa aja yang bisa teman-teman bisa pakai. Jadi ya udah ya 2 hari atau 3 hari cepat banget selesai, langsung bisa jadi. Itu yang kedua. Ketiga adalah fokus utama, kelengkapan fitur dan keindahan visual. Pada SIM ini fiturnya harus ada, visualnya harus bagus dan seterusnya. Kalau sedangkan MVP ya yang penting validasi main feature-nya ada, core value-nya ada bagi pembeli, terus habis itu udah gitu. Kadang-kadang ya kalau kita ngomongin MVP itu kadang-kadang mereka juga melakukan kayak cengli. Kadang-kadang mereka juga melakukan, kalau misalnya kita baca bukunya di sini ya mereka melakukan hal-hal bodoh gitu ya. Ya kayak misalnya dikasih ini ada tombol nih, ya di tombol 1 lu pencet ya. Nah, tapi tombolnya tuh sebenarnya belum berfungsi. Jadi ada orangnya lagi yang di dalamnya mencet nih tombol ini ya gitu. Misalnya tombol ini wireless, dipencet gitu, tapi ada lagi orang yang mencetin kayak gitu. Mereka kadang-kadang juga melakukan hal-hal bodoh seperti itu. Intinya adalah berfungsi untuk bisa ya ngetes customer mau nggak gitu kan sampai kejadian. Jadi kayak gitu. Sama lu pada saat mengembangkan produk digital, tes dulu ada yang mau nggak, mereka mau beli nggak. Kalau mau gitu baru kemudian lu kembangkan lagi secara lebih lanjut kayak gitu ya. Terus habis itu di sini kita bisa lihat juga melakukan iteratif proses, kita bisa ngelihat feedback pembeli seperti apa. Makanya pada saat kita menggunakan produk digital, kalau bisa ya nanti kembangkanlah produk digital secara terbuka supaya orang-orang bisa memberikan feedback dan seterusnya. Atau misalnya kalau teman-teman agak sedikit tertutup pengembangan produk digital, teman-teman bisa ya masukin Google Form segala macam untuk bisa minta feedback. Gimana mereka, lu mau materi apa lagi segala macam yang dijelaskan kayak gitu ya. Dan di situ juga cara rilisnya, menunggu semua model fitur selesai dibuat, kemudian kalau misalnya MVP itu diluncurkan bertahap, misalnya pre-order atau live event dan seterusnya. Makanya balik lagi, 30 Days Digital Product Blueprint sudah gua design based on this framework ya, the lean startup ya gue design. Jadi pada saat pengembangan juga itu udah ada. Jadi ada pre-order, ada metodologi pre-launching, ada launching dan ada post-launching. Itu udah gue design semua di situ kan. Di 30 Days Digital Product Blueprint. Ya pada saat pengembangan produknya juga gue udah pakai konsep yang namanya adalah MVP ini atau minimum viable product untuk mengembangkan produk digitalnya. Jadi teman-teman jadi lebih bisa enak gitu kan ya, mengembangkan produknya cepat, terus melakukan validasi marketnya juga pas. Jadi pada saat lu launching produk digital, lu jadi juga bisa tepat sasaran, nggak asal-asalan kayak gitu ya, dan juga ada pembelinya langsung kayak gitu ya. Nah gitu. Terus habis itu ini ada penjelasan lagi, lanjut lagi adalah dengan MVP Anda tidak perlu menunggu menjadi sempurna untuk bisa memulai menghasilkan pendapatan dari karya digital Anda kayak gitu ya. Nah itu sedikitnya tentang MVP. Sekarang kita masuk lagi ke dalam materi berikutnya, itu adalah bentuk-bentuk MVP atau produk digital yang sangat populer. Misalnya membuat MVP untuk bisa produk digital, untuk produk dia jauh lebih mudah dan murah dibandingkan produk fisik atau software rumit gitu ya. Kalau misalnya di sini dalam bukunya itu lebih banyak kebahas tentang pengembangan software segala macam. Ini Eric Ries itu dia salah satu pengembang software juga kan, atau developer juga yang ngembangin software kayak gitu, dan itu dia belajar banyak di dalam buku ini. Kemudian berikutnya adalah beberapa contoh bentuk MVP yang bisa langsung Anda coba ya. Ini beberapa contoh MVP yang teman-teman bisa kembangkan gitu ya. Jadi kalau pada saat teman-teman melakukan produk digital, teman-teman harus tahu nih konsep yang namanya MVP ini gitu. Yang pertama adalah ebook, misalnya panduan tertulis guide. Kalau misalnya produknya sempurna, teman-teman nulis ebook sebanyak 200 halaman dengan desain grafis yang premium dan juga studi kasus yang luar biasa lengkap gitu kan. Mungkin nggak cuma 10, mungkin bisa 20, 30 studi kasus secara lengkap. Sedangkan kalau versi MVP gitu ya, cuma tinggal bikin cheat sheet doang gitu, atau checklist doang praktis sepanjang 3-5 halaman berisi langkah demi langkah menyelesaikan satu masalah spesifik gitu ya, atau apalah kayak gitu, checklist masak daging untuk pemula yang ada di kapal misalnya kayak gitu kan, itu bisa juga dibikin kayak begitu ya. Jadi sederhana banget, terus habis itu ya bisa dilakukan tes. Tapi ini sekarang karena adanya AI ya, jadi AI ini mendemokratisasi pengetahuan gitu ya. Jadi sesuatu hal yang sangat mudah untuk bisa didapatkan, yang cuma tinggal ngobrol doang sama AI ya. Kalau lu cuman bikin sesuatu hal yang bisa langsung dijawab sama AI sesederhana itu, nah orang-orang nanti akan ngelihat value lu akan sangat rendah. Jadi kalau buat gua checklist boleh,
tapi bikin checklistnya ada 10 misalnya, ada 5, ada 7 gitu kan, ada 8, dan bikin strukturnya yang jelas di dalam produk digital lu. Jadi kalau pada saat itu juga mereka meskipun ini dibantu juga nanti penulisannya pakai AI, mereka juga tetap bisa dapetin value di sana. Intinya adalah jangan sampai mereka tidak puas, karena kalau misalnya mereka udah nggak puas di awal pada saat lu bikin produk digitalnya, itu ya mereka nanti nggak akan mau beli lagi ya. Just enough lah, intinya adalah JIT sebutannya, just in time atau just enough gitu ya, produk untuk bisa dijual kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah misalnya teman-teman mengembangkan kursus online atau online course. Kalau produk sempurna, 50 modul video berkualitas tinggi yang direkam di studio profesional dengan LMS atau Learning Management System yang berbayar. Ntar di sana lu bisa ngobrol, bisa chatting, macam-macam lah, ribet banget gue bilang ya. Kalau versi MVP-nya, sesi live atau webinar atau workshop interaktif, kalau versi MVP-nya adalah sesi live webinar atau workshop interaktif via Zoom berdurasi 2 jam untuk bisa menjelaskan materi umum secara langsung gitu ya. Atau mereka bisa hands on secara langsung kayak gitu. Itu disebut sebagai versi MVP-nya kalau mau membangun online course. Lalu kemudian di sini disebut sebagai template alat bantu tools. Misalnya kalau produk sempurna, template ini template sistem operasional bisnis yang super kompleks dan terintegrasi di Notion dengan puluhan database otomatis yang bisa nyambung juga ke kalender yang akan otomatis bikin pakai AI. Waduh, ribet banget itu. Nah, kalau misalnya dengan versi MVP, satu halaman dengan template pelacak keuangan pribadi atau kalender konten yang sederhana yang langsung siap pakai. Yang penting intinya adalah bagaimana cara kita bisa menyederhanakan sebuah solusi dari sebuah problem tertentu ya. Makanya kita ambil problemnya nggak usah yang gede-gede, ambil problemnya kecil aja dulu, lalu kemudian kita bisa melakukan balik lagi iterasi dari spesifik problem tersebut. Lalu kemudian di sini ya, kalau misalnya kita mengembangkan produk digital atau aset digital yang bentuknya adalah sini ya, membership misalnya, komunitas berbayar. Nah, kalau produk yang sempurna itu adalah misalnya platform komunitas premium mandiri dengan aplikasi khusus, event mingguan, dan ratusan konten eksklusif. Wah, ini capek banget sih dia kalau misalnya lu tiba-tiba langsung mau ngejar, mau mau ngejar ke arah sana, itu pasti capek banget ya, apalagi membership. Sedangkan kalau misalnya versi MVP ya bisa start dari grup WhatsApp atau Telegram yang berbayar dengan sesi diskusi terarah dan sesi tanya jawab sekali setiap minggu atau bahkan sekali setiap minggu dan seterusnya ya, kayak gitu. Dari kemudian di sini ada pertanyaan buat teman-teman ya. Dari keempat bentuk MVP di atas, mana yang kemudian menurut Anda paling mudah untuk segera Anda buat minggu ini? Coba tuliskan ide Anda di bawah supaya kita bisa saling belajar gitu kan. Terus juga kalau misalnya teman-teman ada kendala, kita bisa eksplorasi bareng-bareng kayak gitu ya. Lalu kemudian berikutnya sekarang kita masuk ke materi terakhir, yaitu adalah langkah praktis menunjukkan MVP pertama Anda ya. Jadi apakah Anda sudah siap untuk bisa mulai membuat MVP Anda sendiri? Ikuti 4 langkah sederhana berikut ini agar peluncuran Anda berjalan lancar. Yang pertama, temukan masalah terbesar audiens Anda gitu ya. Nah, jadi lakukan riset kecil di media sosial atau tanyakan langsung pada pengikut Anda, apa kesulitan terbesar kalian saat mencoba belajar topik apa gitu kan. Nah, ini sebenarnya itu udah juga gue bahas ya. Kalau pada saat melakukan riset awal produk itu udah dibahas di Digital Product Blueprint. Teman-teman bisa pakai AI yang namanya adalah Who Am I dan Digital Product Coach gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau melakukan interview ke orang gitu kan atau nanya feedback ke customer, teman-teman juga bisa lakukan sebenarnya. Tinggal pakai aja gitu kan, Zoom segala macam bla bla bla. Atau kalau misalnya itu juga di Digital Product Blueprint juga gue masukin ini kan, strategi pre-launching kan. Jadi pada saat melakukan pre-launching, makanya kenapa pre-launching itu penting gitu kan. Jadi di situ karena kita punya database customer di sana. Jadi kalau misalnya di sana dengan database customer itu kita bisa hubungin customernya, terus habis itu kita bisa ajak ngobrol. Jadi kalau kita mau tahu gitu kan feedback dari mereka, jadi kita bisa jadi lebih cepat untuk bisa dapetin feedback. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentukan solusi paling minimal atau minimum viable product dari apa yang tadi kita bahas ya di ini ya, bentuk-bentuk MVP-nya teman-teman yang mau dikembangkan tuh apa supaya bisa cepat dikembangkan dan bisa cepat selesai juga. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah buat penawaran pre-order, harga khusus pelopor gitu ya, atau early bird price gitu ya. Ini juga dibahas ya di dalam Digital Product Blueprint ya. Itu strateginya adalah strategi pre-launch gitu ya. Cari aja nanti di sana juga ada gitu ya. Habis itu yang keempat adalah kumpulkan feedback dan lakukan iterasi ya, yang tadi disebutkan. Jadi di ini kan bukunya ini di Lean Startup itu kan ada BML dari kan, atau build, measure and learn gitu ya. Lakukan iterasi loopnya seperti itu, diputar terus gitu ya. Kalau gua mecahnya di Digital Product Blueprint itu pada saat build pertama kali itu gua melakukan, sebelum build atau menentukan MVP-nya, kita melakukan dulu riset kan. Riset udah menentukan siapa diri kita segala macam, lalu kemudian build 5 hari udah jadi lah prosesnya, kemudian barulah kemudian melakukan measuring ya. Measuringnya itu bentuknya apa, entah teman-teman bikin konten segala macam bla 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 gitu ya. Nanti teman-teman lihat nih dari landing page view, terus juga lihat
lihat dari CTR-nya segala macam bla bla blanya, kemudian teman-teman bisa menentukan bahwa sebenarnya produk ini ada yang mau apa enggak, terus juga jumlah salesnya segala macam ada yang mau apa enggak, terus ngelihat juga dari strategi pre-launch tadi ada yang mau apa enggak, lalu kemudian learn-nya itu pada saat kita melakukan proses ya atau benar-benar melakukan produksi konten ya di bagian akhir tuh 10 hari terakhir di digital product blueprint. Nah, tergantung teman-teman mau pakainya apa nih ya. Entah kalau misalnya strateginya organik atau teman-teman pakai strateginya adalah menggunakan paid ads. Kalau teman-teman pakai strateginya organik, ya udah nanti tinggal dilihat aja kan angka-angkanya measure-nya itu based on yang statistik atau analytics yang ada di dalam misalnya platformnya apa YouTube, Instagram, TikTok, lihat aja angka-angkanya. Oh, siapa sih yang lihat, umurnya berapa, ininya berapa, lalu nanti kemudian bisa dipetakan ya kira-kira produknya tuh mau jadiin seperti apa gitu angkanya. Kalau teman-teman pakai yang strategi adalah paid ads misalnya meta ads gitu kan, nah teman-teman bisa lihat juga kan itu lebih jelas lagi, angka-angkanya udah jelas ya di dalam meta ad dashboardnya itu udah ada, nanti teman-teman bisa ngelihat ada CTR-nya atau click through rate-nya, ada apa sih PM-nya lah, ada landing page view-nya lah, dan seterusnya, ada cost per million. Jadi teman-teman kalau misalnya pakai ads lagi lebih enak lagi gitu ya, karena bisa mengukur suatu ide tertentu cocok dengan market tertentu dan kira-kira berapa ukurannya tuh berapa untuk bisa menentukan ke depannya kira-kira apakah produk ini cocok apa enggak kayak gitu ya, dengan market yang teman-teman tujukan. Ya pokoknya intinya lah ini adalah piramidanya lah ya, pada saat teman-teman mengembangkan produk digital pastikan adalah teman-teman beririsan atau mengembangkan produk digital seperti ini gitu ya. Jadi masukkan komponen-komponen ini ke dalam produk digital teman-teman gitu ya. Lalu kemudian baru lakukan iterasi sedikit-sedikit, tapi jangan semuanya dihajar atau dihantam ke dalam satu stage tertentu ya, dipanjangin bikin produknya pertama kali gitu 2 minggu 3 bulan bla 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 gitu kan, tapi produknya nggak jadi pas di launching nggak ada yang beli, itu kesian banget sih. Jadi kayak gitu ya, ini intinya adalah teman-teman bisa lihat di sini ada piramidanya seperti ini. Nah, meluncurkan produk digital tidak harus menunggu Anda menjadi ahli yang sempurna, cukup mulai dengan memberikan satu solusi kecil yang nyata dan biarkan audiens Anda membantu Anda membangun produk impian mereka sendiri gitu ya. Jadi lihat lagi, balik lagi, kalau teman-teman membangun produk digital teman-teman secara terbuka gitu, teman-teman bisa lihat komentar-komentar orang ya di sosial media lah, di mana itu menurut gue cara yang paling gampang daripada dimintain langsung gitu kan segala macam. Orang-orang kan biasanya kalau mereka tertarik, mereka nggak ngerti kan mereka nanya ya, komen ya nggak ngerti gue bla 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 bla, ya udah nanti dari situ kita bisa lihat feedbacknya yang mana, nanti kemudian kita melakukan iterasi dari sana. Jadi seperti itu sih, itu yang dimaksud dengan strategi MVP pada saat mengembangkan produk digital. Namanya adalah yang diambil dari bukunya Eric Ries, The Lean Startup gitu ya. Sip, mungkin itu aja sih yang bisa gue sampai di video kali ini gitu ya, tentang salah satu konsep lagi namanya minimum viable product yang bisa ngebantu teman-teman untuk bisa memproduksi produk digital jadi bisa lebih cepat gitu ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa bantu share, like, sama komen kalau teman-teman suka sama videonya. Dan juga kalau teman-teman masih mau ngobrol, situ masih ada website gue juga di omsun.com ya. Kalau mau ngobrol bisa lewat situ. Thank you sudah menonton. Oke, bye.